Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Oke, sudah 2 minggu ya kita tidak bertemu atau malah justru 3 minggu. Kita tidak bertemu untuk tatap muka. Enggak ya, baru 2 minggu ya, karena yang terakhir hari apa itu? Kita hari Sabtu ya ketemu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam perkuliahan kita diberi kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik. Oke, seperti biasa untuk presensi silahkan kehadiran mengisi nama dan NPM di kolom chat ya. Kolom chat. Oke, silahkan. Ya, minggu lalu kalian sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, sebelum ke persamaan kuadrat, untuk persamaan linear dan sistem persamaan linear dua variabel, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ada Mbak Fadia tidak bisa on kamera, nggak apa-apa. Jadi yang penting bisa mengikuti gitu aja ya. Jadi sebenarnya kalau kalian melihat pelan-pelan, kemudian mendengarkan pelan-pelan, semuanya sudah ada di video yang sudah saya share gitu. Cuman ketika ada yang memang di luar dari yang saya jelaskan, yang mau kalian tanyakan kepada saya, bisa kita manfaatkan untuk virtual meeting ini. Nah, kita pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Pertemuan 12. Jadi masih ada 3 pertemuan lagi sebelum ujian akhir semester. Dan hari ini yang saya sampaikan kemarin, grafik fungsi kuadrat, itu adalah materi terakhir. Materi terakhir dari perkuliahan kita. Jadi sudah selesai. Jadi hari ini itu materinya sudah selesai, kemudian minggu depan kita latihan-latihan soal, nanti saya mengikuti apakah minggu depan akan virtual meeting lagi untuk membahas soalnya, atau kalian berlatih dulu, kemudian seperti biasa dibahas, baru kita bertemu lagi di pertemuan Oke. Jadi nanti kita kesepakatan aja. Jadi kita masih ada 2 agenda ya. Yang pertama adalah latihan soalnya, kan belum kalian banyak ya latihan soalnya, yang kemarin kan baru sedikit-sedikit yang setiap saat itu. Nanti satu latihan soal, kemudian yang kedua itu adalah uji kompetensi untuk materi yang ini. Jadi uji kompetensi yang ini jadi tentang aljabarnya dari mulai persamaan sampai dengan persamaan kuadrat. Oke. Grafik fungsi sepertinya nanti cukup di pengayaan saja, jadi sampai ke persamaan kuadrat saja. Grafik fungsi enggak apa-apa, atau nanti enggak usah sampai grafik fungsi, sampai ke persamaan kuadrat saja. Kemudian nanti yang terakhir adalah review materi dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya pada saat review itulah yang kita butuh virtual meeting ya nanti. Semoga sampai di situ tugasnya sudah bisa saya koreksi semua. Jadi kemarin sudah mulai saya koreksi, baru beberapa gitu. Nanti kalau sudah, nanti saya share, atau yang sudah bisa dilihat nilainya di baik yang melalui e-learning ataupun melalui Google Classroom. Cuman yang Google Classroom belum saya upload nilainya, nanti ditunggu. Jadi nanti yang masih kesulitan, mohon maaf ya.
keluar sendiri ya, karena saya ada di kampus ini. Kalau di rumah lebih stabil sebenarnya, tapi memang saya harus ke kampus hari ini. Oke, tapi suara saya putus-putus nggak? Tidak, Ibu. Tidak. Bu. Ya, tapi tadi sempat keluar sendiri ya. Tadi sampai di mana tadi? Jadi masih ada review materi, baru kemudian ujian akhir. Jadi kita masih ada 3. Nah, 3 itu tidak bisa kita selesaikan dalam 3 minggu. Jadi 3 itu sepertinya harus kita selesaikan dalam 2 minggu. Saya cek dulu di kalender akademik. Untuk ujian akhirnya itu sepertinya akan dimajukan. Sebentar. Kalender akademik. Oke. Di kalender akademik itu harusnya ujian akhir semesternya itu adalah tanggal 28 Juni. Tanggal 28 Juni. Tetapi sepertinya akan dimajukan ke tanggal 21. Oke. Malah enggak. 21 dimajukan ke tanggal 14 loh. Berarti tinggal 2 minggu lagi ya. Tanggal sebentar. Oke, nanti saya konfirmasi dulu ya. Kalau misalkan nanti memang benar dimajukan sampai ke tanggal 14. Tanggal 14 ya. Catatan saya ada di mana? Tanggal 14. Nanti coba saya konfirmasi lagi ke universitas. Jadi apakah supaya segera keluar pengumumannya, karena nanti kalian juga ini sudah masuk ke awal Juni kan, berarti kalau tanggal 14 masuk ke minggu tenang, tanggal 21, oke, ujian, iya kok tanggal 21 ya Kak, enggak sesuai di jadwalnya, oke. 20, oke 21, mungkin maju ke tanggal 21, jadi minggu tenangnya di tanggal 14. Minggu tenangnya di tanggal 14, berarti minggu tenang masih bisa sih kita bertemu, masih bisa. Tapi harusnya kalian tenang-tenang saja ya kalau minggu tenang itu. Atau nanti setelah ini minggu depan kita bisa ketemu 2 kali. Yang satu kalian untuk latihan soalnya. Kemudian satu lagi untuk tatap muka, virtual meeting untuk review sekaligus bahas soal dari awal sampai akhir. Baru nanti yang ketiga kan kalau uji kompetensi kalian agak fleksibel waktunya, nanti bisa masuk ke hari sebelumnya, jadi nggak susah-susah kok. Biasanya saya akan mengeluarkan soal sesuai dengan apa yang sudah pernah kalian kerjakan aja gitu. Jadi nanti kita virtual meetingnya masih ada 1 kali lagi supaya kalian nggak terlalu berat. Jadi 1 kali lagi untuk review materi. Tapi nanti setelah uji kompetensi, ketika kalian Bu masih mau ketemu nih setelah uji kompetensi, oke, kita nggak apa-apa. Nanti saya serahkan ke kalian. Tapi kalau dari saya untuk jadwalnya 1 kali. Tapi kalau kalian mau menginginkan tambahan sesuai kesepakatan kelas, saya akan mengikuti saja. Dan waktunya akan lebih fleksibel karena kita tidak membutuhkan ruangan ketika seperti ini. Nah, nanti itu untuk informasi perkuliahan di akhir-akhir perkuliahan kita. Nah, sekarang saya sudah ngomong banyak nih. Nah, sekarang silahkan kalian ada yang mau ditanyakan dari yang kemarin-kemarin sudah dipelajari atau yang bagian grafik fungsi sudah pelajari belum? Kalau yang persamaan kuadrat kan lumayan panjang ya, 30 menit. Mungkin kalian agak-agak bosen itu mendengarkannya. Bisa didengarkan berkali-kali. Tetapi ketika fungsi kuadrat kan hanya 17 menit sebenarnya, nggak terlalu lama. Dan sifatnya lebih mengulang. Nah, kalau kalian yang sudah sampai ke Google Classroom, tadi sudah ada investigasi. Jadi kalian boleh geser-geser
apa namanya A, B, C-nya nanti saya perlihatkan. Nanti kalian lihat ada yang spesial nggak di situ, nanti bisa kalian tulis di situ. Jadi langsung mengerjakannya langsung di situ ya, tidak dengan kertas lain untuk yang tugas hari ini. Nanti itu lebih ke untuk apa namanya percobaan aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kebiasaannya kalian gitu, kalau disuruh tanya, bingung yang mau ditanyakan apa gitu. Boleh bebas tanya apa aja bebas. Oke. Nggak ada yang pengen bertanya. Kalau nggak ada yang pengen bertanya, saya lah yang tanya. Oke. Kalau SPLDV kan waktu itu sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita ke persamaan kuadratnya deh. Saya ulang sedikit untuk persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan linier itu pangkat tertingginya 1. Kalau persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah 2. Variabelnya adalah 2. Nah, kita seperti kita punya X kuadrat dikurangi 4. Nah, sebelum kita ke situ, jadi ketika kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kemudian harus ada ABC adalah bilangan real, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0, ini sama ya seperti kemarin. Karena ketika nanti A-nya sama dengan 0, dia nggak punya X kuadrat, berarti dia juga jadi bukan persamaan kuadrat. Jadi A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, tapi kalau BC-nya boleh 0. Jadi X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 9X sama dengan 0. X kuadrat ditambah 7X sama dengan 10. Atau ini kan bisa jadi X kuadrat ditambah 7X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan kuadrat. Ada 3 cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Kemarin di video sudah dijelaskan secara lengkap gitu ya. Jadi bagaimana memfaktorkan, bagaimana melengkapkan kuadrat sempurna, bagaimana menggunakan rumus ABC. Nah, yang saya tekankan di dalam memfaktorkan itu kan berarti kita buat menjadi AB sama dengan 0. Jadi dibuat kurung-kurung begini, ya kan? Terus disama dengankan 0. Berarti kan di sini ada X gitu. Misalkan ini X ditambah 2, di sini X dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi dibuat sebagai pemfaktoran. Kenapa harus kita buat seperti ini? Karena untuk mendapatkan X1, X2-nya bisa dengan cara seperti ini. Nah, ketika dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, ketika AB sama dengan 0, AB sama dengan 0, maka salah satunya harusnya 0. Atau boleh dua-duanya. Jadi kalau kalian mengingat dulu waktu di matematika 1, ketika penghubungnya atau, boleh salah satu atau boleh kedua-duanya. Kan gitu dulu ya. Kalian belajar disjungsi, masih ingat? Ya, belum ada 1 tahun, baru beberapa bulan yang lalu ya, harusnya masih ingat lah. Jadi A-nya sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nah, ketika X ditambah 2 dikalikan ini kan sebenarnya dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau difaktorkan jadi seperti ini. Nah, ini artinya bisa yang ininya 0, X ditambah 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 3 yang sama dengan 0. Nah, dulu pada saat Anda mengerjakan pretest, itu ada yang kelirunya di sini. Jadi langsung ketemu jawabannya itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Padahal bukan langsung diambil 2 dan negatif 3-nya. Jadi ada yang kurang langkahnya sampai ke sini.
Nanti saya bagi, sudah saya coret-coret itu yang pretest sambil kalian mengingat-ingat dulu ketika kalian belum belajar, kalian mengerjakannya seperti apa gitu ya. Sudah saya coret-coret, nanti saya bagikan setelah kuliah ini. Untuk yang pretest. Nanti bisa kalian lihat yang bagian persamaan kuadrat. Nah, di sini berarti X ditambah 2 sama dengan 0 itu akan sama dengan, saya ganti warnanya, X ditambah 2 sama dengan 0 kan berarti kedua ruas dikurangi negatif 2, berarti X-nya negatif 2, atau kedua ruas ditambahkan 3, berarti X-nya adalah 3. Nah, ini X1, X2-nya itu bisa negatif 2 atau bisa 3. Nah, tapi kemarin pada saat ini keliru kalau yang seperti ini. Jadi ini salah ya. Ini bukan. Jadi kemarin ada yang mengerjakannya masih seperti ini. Ya mungkin memang lupa karena memang tujuan dari pretest dulu kan mengingat apa yang masih nyantol itu yang mana aja. Ternyata tapi lumayan ada yang mendapatkan 100 juga. Berarti kan benar-benar masih mengingat semuanya gitu ya. Walaupun mungkin ada yang mulai sambil buka-buka gitu, sambil buka-buka, tapi kan kalau misalkan lupa ya dibuka-buka, oh kan kita tetap lupa gitu kan, tapi ternyata masih ingat, itu ada yang masih lengkap, masih bisa menuliskan, tapi ada yang lupanya seperti ini, ngambilnya langsung yang 2 dan 3 itu langsung diambil, padahal ini harus X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, itu dengan cara memfaktorkan. Memang yang paling mudah itu adalah dengan memfaktorkan. Enggak, Bu, yang paling mudah ternyata adalah dengan rumus ABC gitu ya. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Karena di sini tulisannya your connection is unstable. Jadi takutnya suara saya putus-putus masuk ke sana. Oke. Kadang putus-putus, Bu. Memang kadang putus-putus. Ya itu sih. Ya oke. Tapi nanti semoga di rekamannya nggak putus-putus ya. Nanti kalau kalian mau mengulang lagi, atau sebenarnya ini sudah pernah. Jadi ini untuk menegaskan lagi aja, itu memfaktorkan ya. Kemudian, nah ini kemarin yang sudah dikerjakan, kemudian, nah ini kalau mau dengan percobaan sebenarnya ketika apa namanya X kuadrat, ini tuh adalah X kuadrat, kemudian oke, di sini itu ada 3X, kemudian di sini 2X, di sini 6. Oke, karena tadi ini adalah satuan X kuadrat, di sini X, di sini 1. Nah, ini oke. Nah, jadi kita membuat persegi panjang yang bisa dipisah-pisah. Nah, jadi kalau yang tadinya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, jadi itu kita bisa susun ke dalam bentuk persegi, karena sebenarnya kuadrat itu kan hubungannya sama luas sebenarnya. Maka ketika nanti di soal-soal latihan, oke, ada peringatan lagi, your internet connection is unstable. Oke. Jadi nanti banyak di soal latihan itu penerapannya adalah ke luas, karena memang persamaan kuadrat itu hubungannya dengan luas daerah. Jadi nanti kalau nanti masuk ke dalam apa namanya kelanjutan setelah ini kan ada yang namanya fungsi integral gitu ya. Fungsi integral itu nanti masuk ke luas, masuk ke volume, tapi enggak kalian enggak sampai ke sana, enggak belajar integral kok. Jadi biarlah itu menjadi yang dipelajari oleh calon-calon guru SMA ya. Kalian calon guru SD cukup sampai persamaan kuadrat aja itu udah oke, karena sebenarnya alhamdulillah. Sebenarnya guru nih. kalau di SD sendiri kan saya nggak sampai persamaan kuadrat, tapi yo moso calon guru SD ilmunya sama dengan anak SD kan enggak ya. Jadi kalian paling nggak harus mengingat lagi untuk persamaan kuadrat gitu kan. Oke.
Nah, jadi ini ya, jadi bisa kita susun yang 5x ditambah 6 itu bagaimana caranya. Di sini tetap sebuah persegi panjang, di sini juga persegi panjang, di sini juga persegi panjang, tapi ini harus gadok gitu kan. Nah, ini di otak-atik ini sebenarnya kalau misalkan mau percobaan agak ditentukan sedikit pakai balok-balok itu bisa. Tapi memang agak enggak pasnya adalah ketika panjangnya X itu berarti nanti sudah ditentukan, padahal X-nya kan nggak tahu, tetapi nggak apa-apa, ini sebagai ilustrasi saja. Nah, berarti ketika seperti ini, yang ini kan luasnya tetap X kuadrat, 5X, di sini 6. Nah, berarti kan kalau persegi panjang kan panjang kali lebar ya, berarti di sininya itu kan ini tadi panjangnya X, ini satu satuan, 1, 1, berarti X ditambah 3, yang di sini X ditambah 2. Jadilah di sini X ditambah 3 dikalikan X ditambah 2. Nah, itu memfaktorkan. Nah, ini lanjutannya kan ini ya kemarin. Oke. Nah, yang paling agak sulit kemarin mungkin kalian adalah memahami untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna itu dasarnya dari sini. Bahwa A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kok X toh saya nulis A kok ternyata mulut dan tangan nggak sinkron. Nah, oleh karena itu, nah persamaan ini yang bukan kuadrat sempurna ini diusahakan menjadi kuadrat sempurna. Maka untuk mengusahakan menjadi kuadrat sempurna pasti di sebelah kanannya jadi tidak nol. Karena pasti ada sesuatu yang harus kita tambahkan di sini. Nah ini kan berarti diubah ke dalam X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 2. Dan seterusnya. Oke. Nanti bisa dilihat lagi di videonya. Di videonya nanti digeser langsung di paske yang penjelasan ini. Nanti kalau saya jelaskan lagi, mengulang lagi ya. Nanti kalau kalian belum jelas saja nanti setelah terakhir, kalau kalian memang ingin dijelaskan yang ini, nanti saya jelaskan. Nah, kalau rumus ABC itu bukan ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba dapat rumus ini, enggak. Jadi sebenarnya rumus ABC itu ya dari melengkapkan persamaan kuadrat sempurna tadi. Jadi yang bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu dibuat jadi kuadrat sempurna, akhirnya jadilah seperti ini. X ditambah B per 2A, nah maka kan ini jadinya X ditambah B per 2A itu kan sama dengan plus minus, karena kalau akar itu kan bisa positif bisa negatif. Plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A. Terus dikerjakan lagi, nah, jadilah bentuk seperti ini. Jadi tadi kan X ditambah B per 2A itu kan sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A. 4A ya, 4A kuadrat, maaf. 4A kuadrat. Nah ini berarti kan X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC, karena 4A kuadrat kan bisa menjadi 2A. Nah, karena ini sama-sama punya 2A, jadilah yang atas. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang ajaib, yang mendadak muncul tiba-tiba gitu ya. Oke, itu rumus ABC. Nah, kemarin kalian diminta mengerjakan yang ini. Ini kan ya. Oke, cuman satu soal kan kemarin sudah saya bahas. Ada yang salah atau benar semua? Benar semua enggak?
Insya Allah, Bu, benar. Tekku benar kok, Ibu. Nah, udah di cross check bener ya. Punya Mas Azam bener nggak? Insya Allah, Bu. Diusahakan benar kok, Bu. Diusahakan benar. Oke, nanti saya cek ya. Nanti saya cek untuk yang persamaan kuadrat. Oke, nanti saya dahulukan yang persamaan kuadrat, nanti saya kembalikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalian itu kalau nggak ada pertanyaan, itu antaranya kalian itu sudah paham, atau antara kalian itu sangat-sangatlah bingung, sing arep ditakon kayak opo gitu. Kurang lebih di pernyataan kedua, Bu. Gitu ya. Oke. Ya. Ya, sebenarnya saya pokoknya selalu open ya. Kemarin ada yang tanya, tetap saya layani walaupun saya mengatakan bahwa tanyanya nanti di grup ya, tapi kemarin ada yang tanya via Japri, tetap saya jawab. Jadi kalau kalian malu-malu ya udahlah, nggak apa-apa kalau malu tanya di grup, tanya ke saya. Kalau tanya ke saya nggak usah malu, wong yang tahu cuman saya, yang tanya kan antara Anda dan saya. Jadi enggak saya bocorkan kemana-mana, ini kemarin tanya-tanya loh tentang ini, enggak. Jadi kalau memang benar-benar ada yang ganjel ki apa ya bahasa Indonesianya? Mengganjal gitu ya. Pokoknya ada yang ragu, kemudian bingung gitu. Tanya aja, nggak apa-apa. Boleh bertanya. Jangan disimpan sendiri kan, kalau ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan gitu kan. Kalau kalian ya malu bertanya jadi nggak tahu gitu. Oke. Nah, itu tadi kan untuk persamaan kuadrat. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Anissa. Kalau misalkan soal yang kemarin itu dibuat yang peragaan kotak-kotak itu bisa nggak, Bu? Soal yang kemarin ya? Soal yang kemarin ki melibatkan X-nya negatif ya? Soalnya sih, coba ya, saya buka lagi ya. Agak kesulitan ketika memang dia negatif. Jadi yang tadi itu hanya sebagai contoh, tapi memang tidak bisa digunakan untuk semuanya. Jadi yang tadi itu memang hanya untuk pengantar sebagai ketika kita mau menjelaskan ke anak-anak bahwasannya ini biasanya untuk anak SMP sih yang tadi itu, bahwasannya bisa ilustrasinya tuh seperti itu. Jadi membuat bagaimana memecah gitu kan. Nah, tapi kalau sudah melibatkan bilangan negatif seperti ini memang agak susah karena kan kalau kita mempunyai apa namanya di situ kan X-nya positif ya, X-nya positif. Nanti kalau melibatkan bilangan negatif jadi nggak masuk juga. Jadi memang itu tadi hanya contoh ilustrasi, tetapi memang melibatkan yang B-nya itu positif. Kalau nanti B-nya negatif, memang kita sulit untuk mencontohkan itu. Gitu Mbak Anissa. Jadi tidak semua. Jadi tadi itu memang benar-benar contoh. Maka ketika saya mengambil contoh itu memang ada waktu saya diskusi dengan sesama teman gitu ya. Contoh itu harusnya nggak bisa diambil karena itu nggak bisa digeneralisasi untuk semua gitu. Ya, tapi tetap saya contohkan karena itu sebagai ilustrasi yang mudah saja bahwa ternyata ketika kita berbicara persamaan kuadrat itu hubungannya adalah dengan luas. Jadi, tapi memang itu nggak bisa digeneralisir untuk semuanya. Gitu ya Mbak Anissa. Oke, ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Oke. Ketika fungsi kuadrat, sebenarnya fungsi kuadrat itu adalah kelanjutan dari
kelanjutan dari ini, saya pakainya yang ininya aja ya. Sebenarnya kelanjutan dari persamaan kuadrat. Cuman bagaimana kita menggambarkan grafik fungsi, berarti dia ada Y sama dengan. Kalau persamaan kuadrat kan bedanya, kalau persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau grafik fungsi kuadrat itu yang seperti ini, jadi dia bukan sama dengan 0 ya. Jadi dia adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, karena nanti kita akan masuk ke dalam fungsi. Nah, seperti yang sudah ada penjelasannya tadi, jadi cara menggambarnya kita ada berapa langkah ya? 5 langkah ya, kalau nggak salah 5 langkah. 5 langkah mulai dari menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya dibuat sama dengan 0. Jadi sama saja kita seperti menyelesaikan persamaan kuadrat, cari X1, X2. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini mudahnya kalau X-nya 0, artinya Y-nya kan sama dengan konstantanya. Kemudian menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu tengah-tengahnya. Boleh kita pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Oke, karena berarti kalau dia di tengah-tengahnya, ya kita pakai min B per 2A karena akarnya 0. Jadi kita pakai min B per 2A. Kemudian titik baliknya, boleh kita substitusikan min B per 2A tadi ke dalam persamaan, atau boleh pakai rumus D per min 4A. Baru kemudian menghubungkan. Nah, ini ya, sudah dijelaskan di dalam videonya bagaimana kita mendapatkan gambar yang ini. Nah, kalau memakai GeoGebra, oke, saya tunjukkan yang menggunakan GeoGebra. Oke, sebentar sebelum saya buka classroom-nya. Ada yang sudah dibuka belum? Di classroom-nya. Sudah coba buka tugasnya belum? Sudah Bu, tapi tidak bisa mengerjakan. Tapi tidak bisa mengerjakan. Ya, saya perlihatkan dulu. Oke. Terlihat ya di screen di tempat kalian? Aduh, kok lama? Jangan-jangan di tempat kalian juga lama ya? Ya Bu, lama. Mungkin kalau pakai HP sebenarnya lebih enteng sih. Nanti gini aja, kalau misalkan kalian susah ngetik langsung di situ, kalian boleh tuliskan di kertas lain, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa latihan di situ. Coba saya buka yang ini aja kali ya. Oke. Saya buka GeoGebra-nya aja kali. Nah, saya buka GeoGebra-nya aja. Karena di sini belum muncul. Kalau yang ini kelihatan di screen? Sudah muncul gambar grafik? Oke, koneksi saya nggak bagus. Putus-putus ya. Sudah muncul belum di screen-nya? Sudah Bu. Sampun Oke. Bu, sampun. Nah, jadi nanti itu kalian geser-geser aja ABC-nya. Jadi ini bisa digeser kan? Oh my god.
Kok nggak ini ya internetnya, Masya Allah. Nah, jadi misalkan A-nya mau berapa? 4 gitu ya. A-nya semakin besar, B-nya semakin besar. Nah, ketika A-nya yang digeser bagaimana? Gitu kan? Ketika A-nya negatif, ternyata melengkungnya kemana itu? Ke bawah kan? Kalau A-nya positif, melengkungnya adalah ke atas, membuka ke atas parabolanya. Kemudian kalau B-nya saya geser-geser, ternyata merubah apa B-nya? Kalau B-nya negatif, ternyata itu titik puncaknya ada di sebelah kanan ya. Kemudian sebelah kiri. Kemudian kalau C mempengaruhi apa? Oke, mempengaruhi titik potong ke sumbu X, sumbu Y kan. Nah, kalau C-nya ini nggak motong sumbu X, kalau C-nya negatif ini memotong. Nah, ini kalau seperti ini. Jadi kita geser-geser ini bisa. Jadi ini kan jadi persamaannya. Misal tadi mau yang kita punya tadi kan gambar apa? Tadi sebentar saya ini. Yang tadi kan mau gambar X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Kita lihat seperti apa, berarti koefisien X kuadratnya adalah 0. Mau bikin 0 kok susah. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Dikurangi 8 apa ditambah 8 ya tadi? Berapa sih? Bentar. Oh, X kuadrat tambah 6X ditambah 8. Kok koefisien hanya 0 tuh ya berarti garis lurus ya, kalian kok diem aja. Pantesan kok berubah garis lurus, kan koefisien X kuadratnya 1. Nah, jadi gambarnya seperti ini, ya kan? Tadi yang kita gambar, yang ada di video yang kemarin kalian gambarkan juga sama seperti ini. Jadi ini geser-geser untuk melihat gambarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang terjadi ketika A-nya positif? Nah, kalau A-nya positif tadi bagaimana gitu kan? Kalau A-nya positif kan berarti ternyata apa yang terjadi nih? Kalau A-nya negatif, apa yang terjadi? Kan gitu. Kita kecilkan. Nah, kalau A-nya negatif, apa yang terjadi? Kalau A-nya positif, apa yang terjadi? Kalau A-nya sama dengan 0, nah, apa yang terjadi? Tulis aja gambarnya. Jadi kan ini yang terlihat apa? Oh, garis lurus. Ya udah, tulis aja. Berarti kalau A-nya sama dengan 0 itu ternyata kurvanya membentuk garis lurus. Kalau A lebih dari 0 tadi membuka kemana? Kalau A kurang dari 0 membuka kemana? Gitu kan. Terus kemudian apa hubungan nilai C dengan grafik fungsinya? Berarti kalau C-nya kita ubah-ubah, jadi misalkan seperti ini, C-nya yang kita ganti-ganti, apa? Hubungannya berarti membuat apa? Nah, C itu kan berarti menentukan apa tadi? Titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, jadi dia titik puncaknya juga bergeser. Ya kan? Nah, titik puncaknya kan bergeser tuh kalau C-nya kita ubah. Kemudian, apakah menemukan sesuatu yang lain? Nah, berarti apa? Kalau B-nya tadi digeser-geser jadi apa? Nah, nanti kalian coba-coba, nanti yang menemukan sesuatu yang lain tentu saja di antara kalian akan berbeda-beda. Nah, kalau B-nya negatif, A-nya positif, C-nya positif, ternyata seperti ini. Kalau A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif, ternyata seperti ini. Nah, nanti silahkan dicoba-coba. Jadi, coba-coba aja.
Nanti kalau misalkan ternyata Bu mau ngetik di situ, mau turn in di situ kok susah. Nah, berarti kalian tulis aja di kertas, kemudian difoto, dilampirkan, boleh. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita udah sampai di situ untuk materinya. Nanti latihan kalau sudah nanti saya share, tapi tetap paling lambatnya nanti masih lama. Jadi supaya kalian kalau mau nyoba-nyoba latihannya dari sekarang boleh, dan nanti boleh kalian kalau ada yang masih belum jelas boleh ditanya-tanya. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Aduh, tempat saya koneksinya kok nggak bagus sama sekali ya. Jadi dari tadi tuh kalian gambarnya ada beberapa yang nge-freeze sendiri di tempat saya. Berarti kan koneksi saya yang nggak bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya Mas, kalau ganjil itu janggal gitu ya. Ya oke, kalau ada yang janggal nanti boleh tanya Japri ya ke saya. Ini serius nih kalian, nggak ada yang mau ditanyakan. Mumpung ketemu loh. Kuliah yang lain juga sudah selesai kah? Belum, Bu. Belum, Bu. Hampir, Bu. Hampir ya. Bagian. Jadi, Bu. Sudah kira-kira sudah sampai di ujung-ujung pertemuan gitu ya. Nah, kita memang masih ada, memang dulu kan karena libur ya, kita jadi kurang satu pertemuan, memang jadi yang mungkin pertemuan di perkuliahan lain sudah ada yang sampai 13, 14, kita memang masih baru 12. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada nanti boleh deh tanya, masih ada waktu 30 menit, nanti boleh tanya-tanya via WA group. Nanti kalau sungkan via WA group ya silahkan tanya pribadi ya. Jadi pada intinya tadi untuk pembahasan juga sudah saya jelaskan. Nanti setelah ini nanti saya share untuk tugasnya, tapi dikumpulkannya masih minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi ya. Jadi nanti kalau minggu depan kalian merasa ingin pembahasannya, nanti video pembahasan akan saya keluarkan tentu saja setelah tanggal pengumpulan berakhir. Itu artinya yang mengumpulkan terlambat boleh tetap saya terima. Jadi setelah video pembahasan sudah saya keluarkan, ada yang belum mengumpulkan, kemudian masih mengumpulkan, tentu saja nilainya berbeda dengan yang mengumpulkan tepat waktu ya. Oke, gitu. Kalau tidak ada, berarti saya akhiri ya. Nanti kita lihat, kita ketemu lagi satu kali lagi untuk membahas review materi dari awal sampai akhir. Nanti sambil saya konfirmasi lagi untuk ujian akhirnya jadinya tanggal berapa, gitu ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kalian tetap semangat meskipun dalam masa pandemi. Semoga semester depan kita bisa dipertemukan secara tatap muka, gitu ya. Oke, kita akhiri. Amin. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya.